Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya. semuanya, Apa kabar? Ketemu ketemu lagi dengan Dini Dini, and Juju. Juju and Dini. Kita ngomongnya agak kenceng ya, Ya, Din, agak kenceng. Satu, karena kita habis kehilangan suara. Iya. Suaranya hilang. Jadi latihan sekalian. Terus Dini agak-agak pilek ya, Iya, masih betul. agak pilek. Masih agak bindeng-bindeng gitu suaranya. Ya. Gak apa-apa, suaranya seksi kayak Bunda Korla. Oh, iya dong. Kan suaranya Bunda Karla tuh kayak Ngebas besar ya. gitu, ngebas gitu Ngebas ya. gitu. Benar. Suara apa nih kalau di paduan suara itu? Ini aku suaranya Barito, apa namanya? ya Bukan. kayak ada tenor, terus bass, terus suara satu, suara dua, sopran, dan satu lagi aku lupa. Ya aku itu. lupa. Yang dua itu apa? Iya, jadi kita mau bahas Bunda Korla. Iya, fenomena baru ya. Fenomena baru iya, terus lagi viral iya. Viral Semua banget. orang pada ngikutin live-nya Bunda Korla iya gitu. Dan hebatnya yang ngikutin live-nya Bunda Korla itu tuh centang biru ya. Bener. Akun-akun dengan follower yang udah banyak banget gitu, di atas 100.000 follower. banget. Setelah kita ngikutin di beberapa short video di Ngakak. YouTube gitu kan. Iya. Ngakak luar biasa. Kayak temanku tuh bilang gini, coba deh kamu tuh dengerin gitu, itu tuh satisfying banget gitu. Kayak kamu capek habis kerja, terus kamu dengerin itu tuh kayak ngakak, terus habis Dengerin itu sambil nonton, karena iya. kan Bunda Korla nggak cuma ngomong lucu Bener, doang, ada act-nya juga ekspresinya, lucu, bener. ekspresinya lucu. Dia mau tekin daun sawi aja gini. Iya bener. Lucu banget pokoknya. Iya, jadi setelah temanku bilang gitu, terus kan aku kan nggak yang begitu ya baju, ntar aja gitu. Terus baju bilang gitu, dan sebelum baju bilang pun suka keluar kan di explore Instagram itu, kadang-kadang pas aku scroll dia juga keluar gitu. Jadi aku cuman sedikit gitu. Terus pas baju tadi bilang, akhirnya aku ngikutin tuh yang aku sedikit tadi lihat, yang ngakak gitu. Ngakak dan nagih ya. Akhirnya pengen nonton lagi yang mana sih, yang mana Lucu, gitu. iya di YouTube banyak banget kan orang yang rekam Banyak, juga, iya. yang versinya lebih agak panjang gitu. Kalau di YouTube. Buat yang ketinggalan ngikutin live-nya bisa lewat Iya, YouTube gitu kan. bener, dan orang-orang update-nya banyak banget gitu. Mereka bilangnya anak Bunda Korla gitu. Lucu. Berarti kita termasuk banget. anak Bunda Korla sekarang nih. Kayaknya. Karena ngikutin Karena kan. ngikutin, iya soalnya beliau suka bilang kayak anak-anak Bunda sebentar ya gitu. Sebentar kan begini gitu loh, nggak sih baju ya kan, sambil ekspresi tau nggak bisa ikutin sih kalau ekspresinya Nah, tuh. sebenarnya yang bikin Bunda Korla ini benar-benar viral itu karena apanya coba Din menurut kamu? Karena lucunya, blak-blakannya, apa adanya, Ceplas-ceplos ya. atau karena hal lain lagi? Karena menurutku ya itu juga iya baju, itu juga iya, dan aku lebih ke setuju sama temanku tadi, karena kita tuh sudah terlalu capek kerja gitu. Ya aku aku dan teman-temanku ya baju, jadi kayak setelah kerja kita nonton tuh kayak relate gitu loh sama omelan beliau gitu tentang apapun itu gitu. Ya kayak relate, terus habis gitu relief, terus ngakak gitu. Jadi ya bikin happy itu sih, jadi makanya kenapa banyak yang suka nonton gitu. Kalau aku sih kayak Baju apa? itu salah satu alter egonya kita ya. Mungkin di dunia nyata kita itu ketika oke. marah nggak bisa kayak Bunda Korla Senyablak yang itu. senyablak itu, Iya. yang menghilangkan semua image segala macam, nggak bodoh amatnya itu, nggak benar. bisa kita seperti dia. Iya. Begitu Bunda Korla melakukan hal semacam itu, kita Iya. jadi aduh gitu, Iya, seneng terwakili gitu, rasanya. terwakili Iya. betul. Kayak gitu, dan apa namanya, kayak yang tadi barusan aku lihat kan ya baju tentang ini, bikin Indomie gitu kan. Perkara bikin Indomie doang gitu kan. Sebentar, udah lapar, udah mau bikin Indomie. Kalau kau di Indonesia, gampang, tinggal telepon Gojek, datang lah si abangnya gitu. Kalau di sini harus bikin dulu gitu. Terus diganti gitu aja, keluar bikin Indomie. Nggak jadi dong, ternyata dia nggak jadi bikin Indomie, malah bikin
ini apa namanya, bubur sumsum. Loh, Jauh banget kan Indomie ke bubur sumsum. Iya, terus habis bubur sumsum dia bilang bingung kan tepungnya gitu. Ini ada tapioka, ada apa gitu. Jadi deh Bunda mau bikin bubur biji salak lah. Gimana sih si Bunda? dari Indomie ke bubur sumsum terus biji salak malah nggak jadi juga yang Nah itu aku nggak terusin. Aku akhirnya nggak terusin, udah selesai jamku, terus aku pulang nih baju. Aku belum selesai nerusin nyimak yang video gitu. Tapi gitu aja udah bikin ngakak gitu kan. Serandom dan secepat Sespontan itu gitu. itu. Sespontan itu. Baju aja cerita yang masak-masak juga ya. Iya, dia tuh Gimana? suka masak-masak juga kan Bunda Korla itu kan ya. Iya. Terus. Dia mau masak ayam, dia bingung, Iya. minta saran kan. Ada saran nggak masak apa nih ayamnya Iya. gitu, pada gue masaknya random gitu kan, mending yang jelas aja sekalian gitu. Terus ada yang saran kan, komen kan, Iya. masakan Manado, ayam woku gitu, Oke. bumbunya kayak mana itu gitu. Kan logatnya Medan Medan, banget ya. iya, dia pakai Logat kau-kau Melayu, gitu, kau-kau bener, gitu. bener. Dan dia suka memaki-maki barang-barang ya. Astagfirullah. Iya dong. Ayamnya tuh sebelum dimasak udah dipukulin dulu sama dia. Dasar kamu ya gini. Terus bumbunya apa aja itu ayam woku, pakai pandan gitu. Iya. Emangnya rasanya seperti apa pakai pandan? Ih, nggak wangi tuh kayak gitu. Iya. Pokoknya dia agak-agak meragukan gitu. Terus bumbunya apa lagi? Kemangi. Emang di Indonesia ada kemangi gitu? Dimarahin itu. Yang ngasih saran tuh dimarahin, dan nanya kasih saran dimarahin. Ya nggak, tapi itu bercanda nggak sih baju itu? Levelnya level Iya, bercanda, level and it's for bercanda. fun gitu, dan it is funny gitu. Ini ngakak gitu. Dan banyak sih statement-statementnya beliau tuh yang bikin kita ngakak banget ya. Contohnya ya, dia bilang gini, Bunda itu nggak gampang jatuh cinta ya. Sekalinya Aku jatuh belum nonton cinta nih. gitu. Terus. Sekalinya jatuh cinta Bunda tuh cintanya lama sampai karatan gitu. Terus kalau sampai Bunda itu ditolak cintanya, gue bakar rumahnya. Jangan berani-berani nolak cinta Bunda. Rumah lu gue bakar gitu. Iya Ngakak bener. banget gak sih? Kakak. Terus kalau yang rumahnya dibakar tuh kan, rumah lu kebakar gitu kan. Terus dia lagi makan, aku lupa dia makan apa gitu baju. Dia lagi makan aja, terus ada yang mancing emosinya gitu. Nggak tahu apa gitu. Terus habis gitu, bentar ya. Bunda nggak mau ngomel-ngomel sekarang, nggak mau maki-maki sekarang gitu. Karena Bunda lagi makan, dia bilang gitu. Besok nggak cuman kau yang kuomelin gitu, kau dan keluarga kau semua kuomelin besok gitu. Besok tunggu aja. Terus dia ulang lagi. Dia kan kalau mau suka diulang-ulang gitu nggak sih, Boy? Kayak statementnya itu digaris bawain lagi, digaris bawain nih, itu ngakak lagi aku. Ya Allah, Bunda, bener. Terus yang ini baju yang singa itu loh, perempuan ini gimana? Dia bilang gini, waktu kasus Lesti itu ya, dia bilang nih, perempuan itu lemah gitu, kata Bunda Korla. Perempuan itu lemah, jadi laki-laki itu nggak perlu mukulin perempuan gitu. Kalau lu gentle, lu jantan gitu ya. Sono lu garuk-garukan sama singa gitu. Masuk ke kandang singa. Masuk kandang singa gitu. Garuk-garukan. Cakar-cakaran sama singa. Kalau sampai kamu selamat gitu, Bunda Korla jadi hadiahnya gitu. Astagfirullah. Iya, itu padahal aku nggak nonton langsung gitu kan videonya Cuman Baju. Diceritain gitu sama aja. Baju itu ngakak aku. Terus sama gini, yang tadi kan kita sempat mention suka ngomel-ngomelin benda-bendanya kan. Nah, yang tadi barusan aku simak agak panjang itu dompetnya Baju. Jadi dia lagi di kafe tuh. Dia nge-live di kafe ya. Benar, nge-live kan di kafe. nge-live-nya di mana-mana Suka-suka dia di emang. dapur, seringnya di dapur. Nah, di dapur itu suka Di kamarnya dia juga iya. sering. Kalau di dapur itu wifi-nya kurang lancar di akhirnya dia Dimarahin. katanya wifi haram jadah lah segala macam, dajal. Terus gimana dompetnya? Dompetnya dimarahin. Jadi tuh gini, ketika nge-live di kafe pinggir jalan gitu kan Baju. Jadi kan kafe pinggir jalan yang ketika dia nge-live itu emang ya cuman ini aja, duduk di kursi tinggi itu gitu, udah ditaruh gitu di pot gitu kan, ada bunga-bunganya. Terus dia ngobrol-ngobrol seperti biasa. Nah terus dia lihat tuh di depannya ada berondong ganteng Baju. Terus sambil kayak Bule Jerman. Bule Jerman. Terus nggak tahu sih, pokoknya bule aja.
di kameranya di kamera belakang, terus di kamera dia lagi gitu kan sebelum ngomong. Pas lagi ngomong sendiri gitu, itu tuh ada bule lagi di belakangnya itu yang bilang gitu, intinya ini dompet kamu jatuh gitu. Dankeschön, terima kasih gitu. Terus setelah orangnya pergi, dompetnya diomelin. Kau kenapa pula jatuh? Aku lagi lihat itu ada Brondong ganteng sekali lagi lagi ngomong dengan anak-anak bunda, jatuh pula kau. Untung gak hilang kau gitu. Untung tadi bule itu baik sekali, kau dibalikin ke aku gitu. Jadi gimana sih? Terus itu dompetnya dimasukin. Dimasukin ke tasnya. Sekarang kau masuk, ku kunci biar kau tidak keluar lagi, jatuh lagi kau nanti. Ngakak aku. Udah kayak marahin anaknya ya. Iya termasuk gitu. waktu kacamatanya ketinggalan itu juga kan ya. Astagfirullahaladzim. Itu lucu banget. Kan dia yang lupa ya. Kacamatanya dimarahin dong. Itu lumayan jauh sih, dia agak jauh gitu jalannya, baju. Kemana pula tadi kacamataku gitu. Sepertinya ketinggalan, aku mau balik lagi gitu. Gue mau balik lagi dulu gitu. Pas udah ketemu, kenapa lu pakai ketinggalan sih gitu. Tuh dia pokoknya gitu. Dia dimarahin kacamatanya kayak gitu. Ya dia suka marahin bendanya dia yang ketinggalan atau jatuh atau nggak berfungsi dengan baik gitu ya, baju kayak wifi tadi. Baju sebenarnya Bunda Korla ini orang mana sih? Orang gitu? Medan. Oh orang iya, Medan, tadi Melayu, kita kan? sudah sedikit sebutkan orang Medan. Korla tuh nama tengahnya ya, nama depannya tadi apa tadi lupa saya. Lupa belakangnya Cynthia. Iya. Cecilia kan? Lupa pokoknya baju. ada Korlanya, memang namanya asli nama nama tengahnya. Korla. Dia orang Medan, umurnya 48 ya, 47 48 tahun lah ya. Tinggal di Jerman sejak tahun 99 dia gitu. pindah ke Eropa, benar. Pas Krismon ya baju waktu itu. Tapi sebelum beliau itu pindah ke Eropa sempet bilangnya sih kerja serabutan di Indonesia tuh. Pernah jadi penari, apa aja jadi dia kerjain. figuran main sinetron, model video klip, model juga kayaknya ya. Jadi tuh dia udah sebenarnya udah dikenal ya di beberapa kalangan selebriti, tapi memang bukan sosok yang populer banget pada saat itu. Jadi figuran ini juga ya baju FTV atau sinetron aku baca gitu, tadi ya. Gitu. Terus di Jerman ini dia kerja di McD ya, di restoran cepat saji, benar, di McD. Yang saya suka dari Bunda Korla ini, dia cerita gitu loh, apa adanya semuanya. Dia kerja di McD, gajinya 1.600 euro, kalau dirupiahkan itu sekitar 24.900.000 lah ya. Dan itu udah bersih gitu karena udah dipotong pemerintah Jerman tuh, udah dipotong pajak buat pensiunnya dia, BPJS itu apa? Buat kesehatan, asuransi kesehatan, benar. Sampai hari tuanya tuh udah soalnya disiapin. Di sana itu ininya sendiri aja, asuransi sendiri tuh ada 7 baju. 7 tuh harus bayar semua ya, banyak asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi ini segala macam gitu. Bahkan dia juga cerita kalau masih bisa kirim uang ke Indonesia, dan itu berapa coba? Dia ceritain loh jumlahnya loh, di 1.500.000. Lucu banget, gemes. Apa adanya banget ya. 1.500.000 untuk orang di kampung ya lumayan ya. Banyak. Lumayan banyak, bisa buat bayar listrik, beli beras, segala macem. Itu banyak. Terus dia cerita juga Mbak Jo kalau kerjaannya di sana kan, dia pernah live ketika dia kerja gitu. Jadi di yang aku scroll itu ada ada pelanggan gitu. Ada pelanggan diramahin, ada pelanggan dimarahin, dicentang-centang. Kalau Bunda Korla ada pelanggan dimarahin gitu. Dicentangnya yang diramahin tuh di X gitu. Jadi aku ngakak, apa sih? Terus aku ulang-ulang gitu. Oh, ternyata dia ngomel-ngomelnya dalam bahasa Indonesia gitu. Iya, jadi orangnya nggak ngerti gitu. Terus habis itu, ya lu gak usah banyak omong, udah gak usah ngomel-ngomel, udah selesai. Ini pelanggan gue masih ada yang lain gitu. Pokoknya intinya gitu dia ngomelnya, aku ngakak, ya Allah ternyata gitu. Dan dia menikmati sekali pekerjaannya, bahkan
kan ada yang DM ya, dia bilang gini, nggak usah DM bunda lagi, suruh bunda pulang ke Indonesia gara-gara bunda lagi viral ya gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti gitu. Nah itu aku suka banget ya. Iya, itu pemikirannya. Jadi dia bukan memanfaatkan viralnya saat ini terus banyak orang ngasih uang, enggak, dia nggak seperti itu. Dia punya prinsip. Din, aku suka banget di Bunda Korla itu, orangnya kayak gitu, dia berprinsip. Terus kenapa dia nggak mau? Ya karena kita semua nggak tahu, termasuk kayak kita ya, main di YouTube, di TikTok misalnya, di Instagram, kita nggak tahu nanti bakalan seperti apa. Sebaiknya sih punya pekerjaan yang jelas gitu. Betul. Dia bilang McD itu udah memberi makan saya gitu, udah membayar tagihan rumah saya segalanya gitu. Nggak bisa gue ninggalin kerjaan gue gitu aja cuma buat mentingin viral kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya dia dikasih uang, kan banyak yang ngasih dia tantangan saweran, terus benar dia ngasih tantangan terus ntar dikasih duit gitu, 100 juta, berapa 1 miliar atau berapapun itu angkanya gitu. Kalau dikasih cuma-cuma kayak Nikita Mirzani waktu itu, dia nggak mau gitu. Maunya ada tantangan dulu, dia do something baru boleh ngasih duit gitu. Itu kan hebat banget. Dan aku seneng itu. Jadi apa Mbak Jo, ininya orang Jerman apa? Karakter dia udah dan atau nggak cuma Jerman ya, orang Eropa mungkin ya. Karakternya orang Eropa tuh udah kayak immerse banget ke dia gitu. Kayak udah ada di dia banget gitu. Nggak mau aku cuma-cuma gitu. Kayak sampai yang bilangnya kayak gitu ya sih. Udah kayak bisa bayangin aku lagi udah Korla gimana, nggak mau pulang ke Indonesia, nggak mau kerja di Indonesia soalnya nanti banyak aturan gitu. Di sini tuh dia di Jerman di McD itu bosnya itu nurut sama dia malah dia. Pokoknya bunda tuh bosenan orangnya gitu, jadi kerja itu nggak pernah yang duduk di situ sampai jamuran atau apa gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi dia tuh kadang-kadang pegang kasir, kadang-kadang pegang pelanggan, kadang-kadang ngurusin taman gitu, suka-suka bunda aja gitu. Dan bosnya mau gitu. Terus kan ngomong kasir Mbak Jo, aku lihat yang dia ini yang kacamata yang ketinggalan itu kalau nggak salah gitu. Dia kan kalau supermarket di Jerman tuh kan ada yang dia pakai itu Mbak Jo, ngasirin sendiri itu loh, terus dibungkus sendiri, scan sendiri scan sendiri, bayar sendiri gitu kan. Terus setelah dia bisa gitu kan, maksudnya selesai ngasirin sendiri, bayar sendiri, terus dia pergi gitu. Ini mah kalau bunda gampang, kerjaannya bunda ini mah kayak gini tuh. Bunda setiap hari ini ngasirin gitu. Sama bahasa Jawanya ambil mermai aku iso gitu. Apa itu bahasa Indonesianya? Sambil tutup mata gitu. Nah dia bilang gitu, sambil tutup mata bunda juga selesai ngasirin gitu. Terus itu dia sadar sendiri, tapi bunda kok sombong ya? Nggak boleh gitu, nggak boleh sombong, bunda orangnya nggak sombong gitu. Aku ngakak, ini gimana sih, orang random banget. Iya, Allah, iya lucu. Bahas kriteria laki-laki yang Bunda Korla suka ya. Oke, gimana Mbak Jo? Tadi aku dengerin sebentar aja udah ngakak. Dia bilang, kriteria laki-laki yang bikin Bunda jatuh cinta itu tuh gak gampang ya gitu. Banyak kriterianya dong. Kriterianya banyak, gak boleh badannya bau, gak boleh mulutnya bau gitu. Giginya harus bagus. Giginya harus rapi, harus bagus gitu. Kalau lagi diem itu dia karismatik. Kalau dia banyak ngomong itu dia gemesin gitu. Astagfirullahaladzim, banyak banget sih. Iya kayak gitu. Lucu banget. Emang random kadang-kadang orangnya. Terus ketika serunya tuh ya Mbak Jo, dia lagi ngomong gitu terus kalau misalnya dia baca apa dia gampang distract kan. Terus habis itu dia marah-marah deh itu ntar kalau misalnya itu nggak ini apa namanya menyinggung atau dia nggak setuju gitu, marah diomel-omelin itu yang ngomen diomel-omelin. Habis diomel-omelin dia bilang tadi sampai mana aku bicara. Ampun gimana sih itu aku aja yang dengerin tuh kadang-kadang ngakak sendiri ya Allah. Terus kalau gitu. nyebutin nama orang yang komen itu suka salah-salah sih. Iya. Yang kayaknya kelamaan di Jerman dari 99 ya sih. Nama-nama Indonesia itu kayak yang suka salah-salah gitu. Apalagi dia nggak ngikutin kali ya, kayak kemarin tuh tadi aku lihat ya dia di komen sama Maharani Kemala, bosnya MS Glow. MS Glow ya, salah satu bosnya MS Glow. Dia bilang
siapa ini namanya, nama kau siapa, nama kau bilang kayak gitu tuh ada 100 kali ya. Maharani apa gitu, nama Maharani Kamelia gitu. Iya, Kamelia dibilang. Bunda Nikita bilangnya Mirzani bilang Nikita Mirjani. lucu banget. Ini kayak Lajada ya. Mijon berarti Midomia. Iya kayak gitu, tapi yang emang bisa kita ambil baiknya gitu dari Bunda Korla ini, beliau punya value yang banyak. Iya, value-nya banyak dan kita malah jadi belajar ya sama beliau ya. Benar. Jadi beliau punya prinsip gitu. Nggak mau dikasih duit cuma-cuma. Saya harus kerja dulu nih, saya harus do something dulu, baru lu bisa bayar gue gitu. Kalau misalnya dikasih duit ini nggak bisa gitu. Malah meskipun banyak juga gitu. Nikita Mirzani itu pengen ngasih 1M aslinya, Din. Nah, tuh. Tapi dia makin nggak mau. Akhirnya 100 juta aja, tapi yang penting kalau penontonnya udah tembus 350.000, baru dia mau menerima 100 juta itu, dan akhirnya ditransfer gitu, Din. Wow. Mau nggak kamu, Din? Ditransfer, Din, 100 juta, Din. Ya kalau misalnya cuma penontonnya doang aku mau, aku nggak usah joget-joget aneh-aneh kan. Soalnya Bunda tuh banyak banget tantangannya kan yang baju gitu, dan lucu-lucu gitu, dan beliau mau gitu. Dan orangnya bersyukur banget ketika dia menjelaskan gajinya itu cuma 1.600 euro, which is itu kayak UMR di sana ya. Dia di merasa ini itu sudah cukup. Bunda itu nggak rakus katanya. Kemarin belanja makanan sampai sekarang belum dimasak ya, masih banyak katanya. Lucu banget. Itu UMR di Eropa ya, di Jerman segitu. Nah, McD di Indonesia? Mohon maaf ya, nggak bisa dibandingin kan? Nggak bisa, beda ya. Beda mata uangnya juga. Dia bilang, saya sudah bersyukur segitu tuh, udah dipotong pajak segala macam kan, udah bersih, udah masih bisa ngirim duit ke Indonesia gitu, bayar rumah, tagihan makanan, segala masih bisa nabung 800 euro, dia bilang gitu. Benar. Dia bersyukur banget. Dan dia nggak nyari uang, maksudnya lagi viral kayak gini kan dia bisa aja memanfaatkan gitu kan. Itu kan yang tapi dia merasa saya udah cukup kok hidup kayak gini, udah enak kok gitu. Dan nggak perlu pulang-pulang ke Indonesia gitu. Itu yang bisa kita ambil gitu kan. Bisa kita contoh kalau misalnya itu baik gitu kan, dan itu emang baik menurut aku gitu, dan itu yang aku suka dari Bunda Korla. Termasuk pikirannya yang berpikir panjang ya, bahwa viral itu nggak akan selamanya. Kalau misalnya gara-gara viral dia ninggalin pekerjaannya, terus nanti bagaimana gitu kan? Itu bagus banget cara berpikir kayak gitu. Ya kan, yang kita memang juga mature sih, dewasa orangnya ya. Kita juga udah ini ya Baju ngomongin tentang viral ini beberapa kali udah kita sebutin kan, yang tentang bonge kemarin, bonge atau apapun itu. Iya, yang kemarin itu sama. Ternyata pas Bunda Korla viral, beliau juga berpikiran yang sama gitu ya Baju. Jadi tapi seperti itu teman-teman. Kita main prediksi Yudin, mau nggak? Gimana? Sampai kapan Bunda Korla ini bakalan tetap viral? Tetap ada di industri ini, industri dunia media sosial? Oke. Kalau aku jawabannya selama dia belum ada rivalnya, atau selama penontonnya itu masih relate, dia akan tetap viral. Maksudnya dia akan tetap banyak yang nonton. Kalau misalnya itu udah nggak ada dua hal itu, penontonnya udah nggak relate dan ada saingannya atau ada rivalnya, ya udah dia akan mulai tergeser. Kalau menurut saya, kalau melihat karakternya, kelihatannya dia akan berhenti ketika dia memang pengen berhenti. Udah nggak mau live lagi gitu. Dan dia akan selamanya ada, dan selamanya kita sayang, cinta sama Bunda Korla selama Bunda Korla masih otentik, original seperti sekarang ini gitu, dan tetap nge-live gitu. Dan dia akan otentik sih Baju, dia nggak akan ini orangnya, soalnya aku lihat dari ininya kayak gitu, dia nggak akan mau gitu dia apa-apain juga. Modelnya kan, makanya saya bilang kalau Bunda Korla udah nggak mau nge-live lagi, baru deh bakalan hilang. Kalau Bunda Korla masih jalan, kita juga masih terus ikut menikmati joke-jokenya. Masih ngepoin kalau misalnya ketinggalan live-nya di YouTube gitu kan. Ya udah teman-teman, kita seperti itu ngomongin Bunda Korlanya. Kalau misalnya Bunda Korla, mungkin Bunda Korla nonton kita ya, we love you. Nggak mungkin juga kalau misalnya nonton aja, ngapain dia nonton kita ya? Tapi siapa tahu jejak digital gitu. Ya sih. Ya udah, terima kasih teman-teman sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.